Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminarse SKD dari SMP Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan, DGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan, dalam tugas 1.3.A.9, koneksi antar materi sisi guru penggerak. Kaitan antar materi untuk mewujudkan visi murid merdeka. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, inquiry apresiatif Bagja. Yang keempat, murid merdeka. Secara garis besar, visi murid merdeka dibagi menjadi 3. Yang pertama, berpotensi menumbuhkan murid merdeka. Yang kedua, menggunakan metode inquiry apresiatif dan alur Bagja. Yang ketiga, berpihak kepada anak. Untuk penjabaran visi, ada 2. Yang pertama, visi keseluruhan, dan yang kedua, visi murid yang merdeka. Untuk visi, peserta didik yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, berakhlak mulia, yakni belajar mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, memiliki kemauan inisiatif serta tanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menemukan cara-cara bagi pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik yang didasarkan pada tingkah laku untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan proses belajar peserta didik, kemampuan untuk berinovasi untuk mengembangkan bakat dan minatnya, keteguhan dan keyakinan hati ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diaktualisasikan dalam setiap aktivitas peserta didik dengan berperilaku atau perbuatan yang terpuji. Sedangkan visi murid yang merdeka, yang pertama, menggali potensi murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas belajar secara mandiri. Murid bisa menyalurkan bakat dan minatnya, serta mampu mengarahkan tujuan dengan penguasaan kompetensi. Guru sebagai fasilitator untuk menuntun siswa dalam pengembangan kompetensi yang dimiliki. Guru juga lebih berinovasi dalam menggunakan media ajar yang berpusat kepada murid. Sedangkan visi murid merdeka yang kedua, yaitu sekolah menjadi rumah yang nyaman, aman, dan tempat tumbuh berkembangnya bakat dan minat siswa, serta memiliki karakter yang kuat sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan visi di atas, potensi anak yaitu bakat dan minatnya dapat berkembang melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan yang dilaksanakan juga bertujuan untuk memperkuat berbagai karakter yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Sekolah juga sangat membuka diri untuk selalu mengikuti setiap perkembangan zaman. Adapun efektif visi yaitu yang pertama, tugas utama guru yaitu menuntun siswa untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovasi, serta membentuk anak yang berkarakter atau berakhlak mulia. Siswa membutuhkan guru untuk kreatif dan inovatif sebagai teladan siswa dalam mengembangkan potensi anak dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekolah sangat membuka diri untuk pengembangan sarana dan prasarana dan selalu mengikuti perkembangan di bidang teknologi pendidikan. Guru inspiratif dan guru yang hebat mempunyai passion dan empati, serta guru yang mengajar dengan rasa cinta kepada siswa. Yang terakhir, guru yang berpikir maju dan peduli, serta guru yang mampu dan mau menjalankan pemulihan pembelajaran yang lebih menggugah minat dan bakat siswa. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, pendidik hanya dan dapat menuntun serta merawat tumbuhnya kodrat itu. Dari filosofi di atas dapat dijabarkan yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, pendidik menuntun tumbuhnya kodrat pada anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, sekolahan seperti taman bermain. Adapun nilai dan peran guru penggerak,
Yang pertama adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Yang kedua, perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, inquiry apresiatif dan bagja. Inquiry apresiatif yaitu manajemen perubahan dalam suatu sistem manusia dengan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan inti yang telah dimiliki. Bagja yaitu model manajemen yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Bagja dalam bahasa Sunda artinya adalah bahagia. Sedangkan murid merdeka, yaitu murid dengan mendapatkan kesempatan belajar lebih luas, bebas berinovasi dan berkreasi, serta belajar tanpa tekanan dan menyenangkan. Murid merdeka dengan tetap memelihara ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Untuk pencapaian misi secara maksimal, perlu diadakan pemetaan kekuatan pencapaian visi. Yang pertama, diri sendiri, murid, kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, tendik, pengawas sekolah atau dinas pendidikan, orang tua atau komite sekolah, serta pihak-pihak luar yang terkait di lingkungan sekitar sekolah. Untuk mencapai visi tersebut secara maksimal, kekuatan yang ada pada diri sendiri juga perlu diketahui. Mandiri, mulai diri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kompetensi, mempunyai kompetensi yang unggul sesuai bidangnya. Inovatif dan kreatif, menciptakan dan menghasilkan ide dan gagasan baru. Motivasi, semangat dan kemauan yang tinggi. Yang terakhir adalah visioner, berpola pikir maju untuk mengembangkan pendidikan. Selanjutnya, untuk mewujudkan merdeka belajar, kita harus melakukan pemetaan kekuatan murid atau peserta didik. Peserta didik yaitu yang religius, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, multitalenta, dan berprestasi. Religius yaitu siswa yang beriman dan bertakwa, berpikir kritis, siswa peka terhadap lingkungan, kreatif dan inovatif menghasilkan ide dan gagasan baru, kolaboratif mampu bekerja sama dengan semua pihak, yang terakhir, multitalenta dan berprestasi memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan serta berprestasi. Dari koneksi antar materi tersebut, temukan 5 perubahan yang menurut Anda paling diperlukan sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif. 5 perubahan untuk mewujudkan murid merdeka dengan lebih efektif yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengoptimalisasi kekuatan dan sarkas. Kedua, suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, media dan alat ajar lebih inovatif. Keempat, menerapkan bagja. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi siswa. Pemaparan tentang bagja, yakni mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran daring saat pandemi. Yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat meningkatkan kreativitas siswa? Selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, bagaimana kita mampu mewujudkan pembelajaran di masa pandemi untuk mewujudkan kreativitas siswa? Yang ketiga, apa media ajar yang digunakan seorang guru yang mampu meningkatkan kreativitas siswa di masa pandemi?
Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah yang perlu dilibatkan dalam meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, aktivitas apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran? Yang ketiga, keterampilan apa yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran di masa pandemi? Tindakan, apa potensi yang kita miliki? Yang kedua, siapa saja guru yang sudah bisa mendesain media atau alat ajar yang mampu meningkatkan kreativitas siswa? Yang ketiga, program apa yang dilaksanakan di sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menumbuhkan kreativitas siswa? Yang kedua, apa yang dapat dilakukan agar kegiatan pembelajaran menyenangkan? Selanjutnya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi untuk mewujudkan pembelajaran dan mampu menumbuhkan kreativitas siswa? Yang kedua, apa langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Yang kedua, tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menyenangkan, dan menumbuhkan kreativitas siswa? Selanjutnya, siapa saja yang sudah membuat perencanaan untuk menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam masa pandemi? Yang kedua, apa tindakan yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa yang perlu ditingkatkan? Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan kreativitas siswa? Yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembelajaran tersebut? Selanjutnya, apakah semua stakeholder di sekolah sudah terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Apakah kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas, orang tua, komite sekolah sudah ikut memantau dan mengarahkan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Untuk strategi dalam atur eksekusi, yang pertama adalah setiap jam pelajaran, guru menyapa serta memberikan rancangan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan materi melalui YouTube yang dimasukkan ke dalam Google Classroom atau grup WA, serta absensi kehadiran. Yang ketiga, siswa mengumpulkan tugas melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Yang keempat, guru memberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas melalui WhatsApp. Yang kelima, guru memberikan umpan balik. Dan yang keenam, guru meminta siswa menyimpulkan materi. Dari paparan dan koneksi antar materi di atas dapat disimpulkan bahwa lakukanlah hal yang kecil dengan niat yang tulus, dimulai dari diri sendiri secara konsisten. Lambat laun akan membawa pada perubahan dan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Marilah terus percaya bahwa hal positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Demikianlah paparan koneksi antar materi, visi guru penggerak oleh Suminarse SPD PGP Angkatan 4 Kapten Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.